Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mohon maaf atas keterlambatan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tafsir surat Al-A'la, walaupun kita mulai mundur berapa ini? 45 menit ya. Biasanya kita mulai jam 9:15. Yang akan kita bahas pada kajian kita di hari ini adalah surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Tentang surat Al-A'la, sebagian ulama mengatakan ini termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah termasuk surat Makkiyah. Wallahu ta'ala alam. Di antara keutamaan surat ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di awal penafsirannya adalah bahwa surat ini termasuk surat yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, ya. Di dalam salat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yaqra'u fil idain wa yaumil jumu'ah. Beliau membaca dalam dua salat Id dan dalam salat Jumu'ah surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian beliau juga kana yaqra'u fil witri, membaca surat Al-A'la dalam salat witir. Di rakaat pertama surat Al-A'la, kemudian surat yang kedua rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, kemudian rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas. Kemudian beliau juga menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau mengimami dengan surat yang panjang di kampungnya, kemudian ada yang melapor kepada Rasulullah SAW bahwa yang dibaca oleh Mu'adz terlalu panjang. Maka Rasulullah SAW menganjurkan Mu'adz di dalam salat membaca surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Fajr, Al-Balad, Al-Lail, ya. Jadi ini termasuk surat-surat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sering dibaca di dalam salat berjamaah. Isinya sangat banyak, tetapi suratnya pendek. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau banyak membahas tentang ayat ini berkaitan dengan penggunaan
ayat ini sebagai dalil untuk banyak bertasbih ya. Di sini beliau menyampaikan ya, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim seperti dalam surat Al-Waqiah ya. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan itu di dalam ruku kalian. Sehingga di dalam ruku kita membaca subhana rabbiyal azim. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la atau surat ini, qala Rasulullah SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan itu di dalam sujud kalian. Sehingga membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa membaca subhana rabbiyal azim dalam ruku, subhana rabbiyal a'la dalam sujud hukumnya wajib. Pertama diperintahkan dalam Al-Qur'an fasabbih, sabbih isma rabbikal a'la. Perintah itu hukum asalnya menunjukkan apa? Wajib. Kemudian yang kedua, perintah Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu bacaan dalam ruku, jadikan itu bacaan dalam sujud. Ini juga perintah. Sehingga Imam Ahmad dan diikuti oleh para ulama dari Hanabilah, mereka berpendapat bahwa membaca subhan rabbiyal azim dalam ruku itu hukumnya wajib. Wajibnya sekali. Sunnahnya diulang beberapa kali. Kemudian membaca subhan rabbiyal a'la dalam sujud, nah itu juga apa? Hukumnya wajib. Wajibnya sekali. Ya. Dan yang namanya hukum wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah sholatnya. Kalau ditinggalkan dengan sebab lupa, diganti dengan sujud sahwi. Adapun mayoritas ulama mereka berpendapat bacaan tersebut sunnah. Ya. Subhan rabbiyal azim sunnah, subhan rabbiyal a'la juga sunnah, tidak wajib. Nah kalau kita lihat dari sisi kaidah usul, ya usul fikih, maka pendapat yang lebih dekat memang hukumnya wajib ya, karena itu diperintahkan. Kemudian praktek yang lainnya itu zikir biasa ya di luar sholat. Nah ini diantaranya dari Ibnu Abbas, ya, hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, apabila membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala, maka Nabi membaca subhan rabbiyal a'la. Jadi kalau membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka kita menjawab subhan rabbiyal a'la. Ya. Demikian juga diceritakan oleh Abdu Khair, qala sami'tu Aliyan qara'a sabbihisma rabbikal a'la. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an membaca sabbihisma rabbikal a'la. Faqala, lalu dia membaca subhan rabbiyal a'la. Ya. Ini juga dilakukan oleh Ibnu Abbas. Apabila beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Nah, demikian juga dari Qatadah dan masih banyak yang lain. Yang intinya bahwa ketika dibaca ayat ini, maka kemudian kita menjawab apa? Subhana rabbiyal a'la. Ini kan kita diperintahkan untuk bertasbih, maka kita lakukan subhana rabbiyal a'la. Juga itu dipraktekkan di dalam sujud dalam sholat. Adapun secara makna, ya, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Di sini ada beberapa pendapat. Ya. Yang pertama, perintah
untuk mensucikan nama Allah Ta'ala. Ya, perintah untuk mensucikan nama Allah Ta'ala. Bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu adalah suci. Suci dari segala kekurangan. Ya, tidak ada yang kurang di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Nama-nama Allah itu nama-nama yang sempurna. Suci dari kekurangan. Nggak ada yang mengandung arti yang kurang, mengandung arti yang tercela, ya. Kemudian pendapat yang kedua, subhana rabbika sabbih isma rabbikal a'la, ay sabbih rabbaka. Sucikanlah Rabbmu. Jika tadi kepada namanya, sekarang kepada zatnya. Sucikanlah Rabbmu, sucikan zat Rabbmu. Bahwa Rabbmu itu adalah Maha Suci. Beliau atau dia memiliki nama As-Subbuh. Juga memiliki nama Al-Quddus. Ya. Ini yang menunjukkan kepada arti Maha Suci. Bahwa Allah Ta'ala itu suci dari segala kekurangan. Tidak ada kekurangannya. Sehingga di dalam kaidah tauhid asma wa sifat, ya, segala sesuatu yang memiliki kekurangan pada makhluk, maka Allah Ta'ala lebih utama lagi untuk dijauhkan dari kekurangan tersebut. Nah, karena Allah Maha Suci. Jadi kalau ada sesuatu yang pada makhluk itu merupakan aib, kekurangan, maka hal itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Kecuali kalau aib atau kekurangan tersebut memang itu aib dari sisi manusia. Adapun dari sisi Allah itu bukan aib, bukan kekurangan. Contohnya sombong. Sifat sombong pada manusia itu kesempurnaan atau kekurangan? Kekurangan. Sehingga aib ini adalah sombong ini adalah sifat yang tercela. Termasuk akhlak yang tercela. Ya. Adapun bagi Allah Ta'ala, maka sifat sombong ini bukan hal yang aib, bukan hal yang kurang. Tapi itu kesempurnaan Allah Ta'ala. Kenapa sifat sombong bagi manusia itu kekurangan dan aib? Karena manusia tidak ada yang bisa disombongkan. Manusia itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Jadi yang mau disombongkannya apa? Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang ada adalah miliknya. Allah Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Segala sesuatu diatur olehnya. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala menyombongkan diri, maka itu pantas baginya. Itu bukan suatu aib, itu bukan suatu kekurangan. Jadi segala sesuatu yang merupakan aib atau kekurangan pada manusia, maka Allah tersucikan darinya. Kecuali sifat aib atau kekurangan yang ada pada manusia, tetapi sesungguhnya bagi Allah itu bukan aib dan kekurangan. Aib bagi manusia karena ada sebabnya. Seperti sifat sombong tadi. Aib bagi manusia karena manusia tidak berhak untuk menyombongkan diri. Bagi Allah Ta'ala bukan aib, karena Allah Ta'ala yang maha memiliki segala sesuatu. Kemudian kata al-a'la. Kata al-a'la. Ya, sebagian ulama mereka mengatakan ini al-a'la adalah sifat bagi ism. Nama Allah yang maha tinggi. Ya, karena seluruh nama Allah Ta'ala adalah sempurna. Al-asma'ul husna. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat kebanyakan ulama, al-a'la sifat untuk Rabb. Jadi Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Dan dua-duanya ya tidak bertentangan. Nama-nama Allah memang maha tinggi, karena nama-namanya adalah nama sempurna. Dan zat Allah juga adalah maha tinggi. Ya, maha tinggi.
Wa huwal aliyyul azim, dan Allah adalah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan Allah Ta'ala maha tinggi. Pertama, tinggi sifatnya. Ulubus sifat. Karena sifat-sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Sempurna, tidak ada kekurangan. Sedikit pun. Maka dia tinggi, maha tinggi sifatnya. Yang kedua adalah ulubul qadri wal qahar. Bahwa Allah Ta'ala maha tinggi kekuasaannya. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala. Seluruh makhluk hidup mengikuti takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa keluar. Wa ma tasyauna illa Allah. Kalian tidaklah menghendaki sesuatu kecuali kalau Allah menghendaki. Kita mau sesuatu, tapi Allah tidak menghendakinya, maka kita tidak akan bisa mendapatkannya. Dan tidak bisa melakukannya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, uluwud dzat. Allah maha tinggi secara zatnya. Bahwa zat Allah Ta'ala berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Zat Allah tidak bersama makhluk. Tetapi zat Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Dan di antara sifat khusus tentang maha tingginya Allah Ta'ala secara zat adalah istiwa. Istiwa itu sifat khusus dari sifat maha tinggi. Itu apa? Bahwa Allah Ta'ala secara zatnya itu berada tinggi di atas arsy-Nya. Di atas arsy. Ya. Dan sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu, tadi penafsiran yang kedua, sucikanlah Rabbmu makrunan bidzikri ismihi, dengan disertai menyebutkan namanya. Jadi mensucikan Allah Ta'ala baik dengan keyakinan hati maupun dengan ucapan lisan. Ucapan lisan dengan berzikir seperti dalam salat subhana rabbiyal a'la. Seperti ketika mendengar ayat tadi sudah dicontohkan membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, maka ayat ini sangat banyak kandungannya ya. Dan diantaranya berkaitan dengan masalah tauhid asma was sifat. Ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang telah menciptakan fasawwa dan menyempurnakan penciptaannya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, alladzi khalaqa fasawwa ay khalaqal khaliqata wa sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayat. Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk dan menyempurnakan setiap penciptaan makhluk dalam sebaik-baik keadaan. Dan makhluk yang paling sempurna bentuknya adalah manusia. Adalah manusia. Adalah manusia. Sehingga ya manusia ini disebutkan dalam ayat lain fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Karena kalau kita lihat struktur tubuh kita yang mulai dari atas sampai ke bawah, memang itu adalah struktur yang sempurna. Bagaimana menciptakan alat-alat yang itu menunjukkan kesempurnaan dan dibutuhkan oleh kita di atas semua, mata di atas. Ini alat-alat untuk menyempurnakan diri. Mata untuk melihat ilmu dan sebagainya, telinga mendengar ilmu dan sebagainya, mulut membaca ilmu dan sebagainya, itu diletakkan di posisi mana? Atas. Sementara alat-alat yang itu adalah untuk menjaga kesempurnaan fisik kita, itu diletakkan di bawah.
Alat-alat pembuangan di bawah semua. Nah, jadi ini secara struktur itu struktur yang paling apa? Sempurna. Lalu bagaimana dengan binatang? Ya, binatang juga sempurna untuk kondisinya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kelayakan tubuhnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk dengan penciptaan yang sempurna. Kemudian ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Dan Allah yang telah menetapkan ketentuan-ketentuan takdir. Fahada. Lalu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia untuk mencapai takdirnya. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzi qaddara fahada. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, hadal insana lisyaqawati was sa'adati. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk kesengsaraan mereka dan kebahagiaan mereka. Wa hadal an'ama limara'iha. Dan Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk makanan-makanannya. Ya. Jadi di sini Allah Ta'ala telah menciptakan kita. Itu dalam ayat yang kedua. Dan Allah Ta'ala menciptakan kita itu dengan takdir, dengan ketentuan yang akan kita terima dalam hidup. Duluan mana? Menciptakan atau takdir? Menciptakan atau takdir? Lebih dulu mana? Takdir dulu. Ya. Kalau dalam surat ini memang urutannya menciptakan dengan sempurna dan menetapkan ketentuan. Tetapi urutan ini, atau ini ayat 2, ini ayat 3, itu bukan menunjukkan urutan mana lebih dulu, mana belakangan. Dan itu dijelaskan di dalam hadis bahwa innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi takdir dulu, baru kemudian menciptakan kita. Jadi takdir kita sudah ada, kitanya belum diciptakan waktu itu. Anak cucu kita yang belum terlahir ini, takdirnya sudah ada, tapi orangnya belum diciptakan. Ya. Itulah kesempurnaan penciptaan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala menciptakan makhluknya dengan takdir yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu ketika makhluk tersebut, contohnya kita manusia, telah diciptakan, maka masing-masing kita akan diberikan petunjuk untuk sampai kepada takdir yang telah ditetapkan. Umpamanya, Allah Ta'ala menetapkan takdir bagi kita bahagia dunia dan akhirat. Maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala telah mentakdirkan seseorang celaka, sengsara dunia dan akhirat. Maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya supaya bagaimana dia ini celaka dunia dan akhirat. Maka ya, tujuan kehidupan kita, nasib hidup kita sudah digariskan. Kemudian apa yang akan kita lakukan sehingga kita sampai kepada nasib yang sudah ditetapkan tersebut, itu kemudian Allah Ta'ala memberikan bimbingan. Ya. Petunjuk di sini umum. Pertama, petunjuk fitrah kita, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kita. Ya. Kita ini butuh makan, butuh minum, butuh berhubungan badan, butuh untuk menjaga kesehatan. Maka Allah Ta'ala berikan kepada kita petunjuk
bagaimana kita bisa makan, bisa minum, bisa melampiaskan birahi dengan benar, bisa menjaga kesehatan. Allah Ta'ala berikan bimbingannya kepada kita, petunjuknya kepada kita. Ya, kebutuhan makan, minum, dan sehat itu fitrah manusia. Muslim, kafir, semuanya sama. Bahkan manusia, binatang pun semuanya sama. Binatang itu nggak ada yang sekolah di kedokteran, di kesehatan. Tapi binatang bisa menjaga apa? Kesehatannya. Walaupun dia hidup di tempat yang kotor, tapi dia bisa menjaga kesehatannya. Bagaimana caranya? Allah berikan petunjuk kepada binatang tersebut. Bahkan mungkin kita kadang terkagum pada binatang. Binatang makannya sampah, hidupnya di tempat kotor, tapi fisiknya apa? Kuat. Bahkan sehat. Kita seorang diri menghadapi seekor sapi, gak mampu. Sehingga ukuran tubuhnya lebih kecil dari sapi, tapi dia mampu menyerangnya, menerkamnya, sampai akhirnya memangsanya. Ya, semuanya diberikan apa? Petunjuk bagaimana cara bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu sudah Allah Ta'ala takdirkan, kemudian Allah Ta'ala berikan kepadanya petunjuk bagaimana dia bisa mencapai takdirnya. Ya. Kemudian petunjuk akal. Ya, petunjuk akal. Bagaimana supaya kita bisa menyelamatkan diri ketika ada bahaya? Bagaimana supaya kita bisa mencari kesembuhan, berobat ketika kita sakit? Bagaimana supaya kita keluar dari kesulitan ketika kita ada dalam posisi sulit? Allah Ta'ala berikan petunjuk itu, petunjuk akal. Allah berikan itu kepada semua manusia, muslimnya, kafirnya. Bukan orang muslim saja yang ketika dalam kondisi sulit dia mencari solusi. Orang kafir juga sama. Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada mereka. Itu semua adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka sampai kepada apa? Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Kemudian petunjuk yang paling tinggi ini adalah petunjuk agama. Petunjuk Islam. Petunjuk Islam yang Allah Ta'ala turunkan melalui para nabi dan rasul. Ini untuk membimbing manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berikan itu. Dan menghadapi hidayah agama ini, maka Allah pun beri ketetapan kepada manusia. Ada yang menerimanya, sehingga kemudian beriman, Islam, bahagia dunia dan di akhirat. Ada juga yang menolaknya. Kita bertanya, bagaimana orang ini kok bisa menerima petunjuk agama? Bagaimana orang ini tidak bisa menerima petunjuk agama? Padahal dua-duanya sama. Di satu keluarga, golongan darahnya sama. Lahir dari rahim yang sama. Tercipta dari air mani bapaknya yang sama. Makan yang dikonsumsinya juga sama. Pendidikan yang didapatkan kan juga sama. Tapi ketika datang cahaya kebenaran, petunjuk, apa bisa dikatakan semuanya akan sama menerima? Enggak. Anak sama bapak bermusuhan. Kakak adik bermusuhan. Bagaimana bisa terjadi begitu? Fahada, masing-masing Allah Ta'ala bimbing untuk mendapatkan takdirnya. Yang menerima petunjuk agama berarti takdirnya memang dia menerima petunjuk agama tersebut. Sesulit apapun dia mendapatkan petunjuk agama, dia akan berusaha untuk sampai kepada itu. Allah yang membimbingnya. Yang mendapatkan takdir sengsara, semudah apapun fasilitas yang diberikan kepadanya, pendidikan yang diberikan kepadanya, tapi dia akan berusaha untuk keluar dari tujuan yang bagus ini, yang kemudian dia menyimpang kepada keburukan, kesengsaraan dia. Memang takdirnya begitu.
Jadi masing-masing telah Allah Ta'ala apa? Tetapkan takdirnya, dan masing-masing telah Allah Ta'ala berikan bimbingan kepadanya bagaimana dia akan sampai kepada takdirnya. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga takdir kita baik, dan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, bimbingan kita untuk bisa sampai kepada apa? Takdir yang baik dan bahagia ini dunia dan akhirat. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, walladzi akhrajal mar'a. Dan Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay min jami'i sunufin nabatati waz zuru'. Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan semua jenis tumbuhan dan pohon-pohonan. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan manusia. Dan untuk kebutuhan binatang. Ya. Yang namanya manusia dan binatang tidak bisa lepas dari tumbuh-tumbuhan. Kita, makanan pokok kita dari apa? Tumbuhan, kan? Rata-rata makanan pokok manusia itu biji-bijian. Kebanyakannya gandum. Ada juga apa? Beras. Ada juga jagung. Itu kan dari tumbuhan. Kemudian binatang juga banyak yang herbivora, ya. Pemakan tumbuhan. Nah, bagaimana dengan binatang yang nggak makan tumbuhan? Dia karnivora, apa? Pemakan daging, pemakan sesama binatang. Nah, dia tidak akan bisa memangsa binatang kalau binatang yang dimangsanya tidak memakan apa? Tumbuhan. Jadi secara langsung dia juga tergantung kepada apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya, bagaimana singa memangsa seekor rusa, ya? Seekor rusa. Kalau tidak ada rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, rusanya nggak bisa hidup. Singa mau makan apa? Jadi pada akhirnya semua bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu gutha'an ahwa. Ayat berikutnya. Faja'alahu gutha'an ahwa. Lalu Allah Ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuhan tersebut gutha'an. Berkata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir ini, hashiman. Itu kering. Kering. Ahwa. Berkata Ibnu Abbas, mutaghayyiran, berubah. Dalam tafsir lain, kehitam-hitaman. Hitaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan. Pada awalnya dia tumbuh dengan begitu indahnya, hijau. Kemudian dia basah, ya, berair, sehingga bisa dimanfaatkan baik oleh manusia maupun oleh binatang untuk kebutuhan hidup mereka. Tapi lama-lama tumbuhan itu ada ketetapan, ada batas waktunya. Allah yang menciptakan tumbuhan dari tidak ada menjadi ada, kemudian segar, hijau, bisa dikonsumsi. Kemudian Allah Ta'ala juga yang menetapkan batasan pada tumbuhan, bahwa kemudian tumbuhan ini ada akhirannya. Dimulai dengan apa? Mengering, kemudian menghitam, kemudian mati. Setelah mati tidak ada. Sungguh maha sempurna Allah Ta'ala menciptakan tumbuhan yang asalnya tidak ada, kemudian mengakhiri tumbuhan dari ada menjadi tidak ada. Maka ini semua menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala dan menunjukkan tentang betapa maha kuasanya Allah Ta'ala atas seluruh makhluknya. Kemudian ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki.
Innahu, sesungguhnya Allah, ya'lamul jahra, maha mengetahui apa yang nampak, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, sanukri'uka, kami akan membacakan kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Wa hadza ikhbarun minallahi ta'ala wa wa'dun minhu lahu. Ini pemberitaan dan janji dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Ta'ala akan membacakan Al-Quran kepadanya melalui perantaran siapa? Malaikat Jibril. Dan Nabi tidak akan lupa terhadap Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran yang sampai kepada kita sempurna. Tidak ada yang terkurangi gara-gara Nabi lupa menyampaikan ayat. Ini sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bila ada orang yang menuduh Al-Quran itu kurang, Al-Quran yang ada di tangan kita ini apa? Kurang. Maka ini tuduhan terhadap Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala tidak melaksanakan janjinya ini. Karena terjaganya Nabi dari lupa terhadap Al-Quran, itu sebagai jaminan dari Allah Ta'ala bahwa tidak ada satupun ayat Quran yang mesti disampaikan kepada manusia, itu kemudian terlewatkan. Gara-gara Nabi apa? Lupa. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di sini. Kemudian beliau mengatakan, bi annahu sayukri'uhu qira'atan la yansaha, bahwa Allah Ta'ala akan membacakan melalui perantara malaikat Jibril Al-Quran kepada Nabi SAW, la yansaha, di mana Nabi tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, kecuali apabila Allah Ta'ala berkehendak. Ya. Nanti saya simpulkan. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, karena Rasulullah SAW la yansa syai'an illa masya Allah. Adalah Rasulullah SAW tidak lupa sedikit pun dari Al-Quran kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Wakila, ada penafsiran yang lain. Fala tansa, tolab. Fala tansa, maka kamu tidak lupa. Maksudnya permintaan. Allah Ta'ala akan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW, maka Allah Ta'ala meminta kepada Nabi supaya tidak lupa terhadap Al-Quran. Wa ja'ala mana al-istitsna ala hadza ma yakum minan naskhi. Maka ditafsirkan dengan penafsiran yang kedua ini, bahwa Allah Ta'ala meminta kepada Nabi, menyuruh Nabi supaya jangan lupa terhadap Al-Quran, maka menjadikan kata-kata illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, ini sebagai penghapusan. Ini sebagai apa? Penghapusan. Kamu jangan lupa terhadap Al-Quran, kecuali yang sudah dihapus. Kecuali yang dihapus. Ailatansa ma nukri'uka, janganlah kamu lupa terhadap apa yang kami bacakan kepadamu, illa masya Allah raf'ahu, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dihapus. Fala alaika antatrukahu, maka tidak ada dosa atasmu ketika kamu meninggalkannya. Ya. Maksudnya begini ya. Saya lihat dari penafsiran Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Jika disimpulkan ada 3 penafsiran di situ ya. Penafsiran pertama ya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Penafsiran yang pertama ya, walakin lam yasha'illah, akan tapi Allah tidak menghendaki. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita, maka Allah Ta'ala juga menjamin dan menjanjikan
Nabi tidak akan lupa. Sehingga perkataan kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maksudnya kecuali kalau Allah menghendaki. Dan pada kenyataannya Allah tidak menghendaki untuk menjadikan Nabi lupa. Ini penafsiran pertama. Maka dengan penafsiran pertama ini sudah tenang bagi kita bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita sempurna. Gak ada yang kurang gara-gara Nabi apa? Lupa menyampaikannya. Penafsiran yang kedua, ya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Penafsiran kedua, qad yansa lakinnahu tadzakkara sari'an. Bahwa kadang Nabi itu lupa. Ada waktunya Nabi lupa. Tetapi beliau langsung apa? Ingat dengan secepatnya. Seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi mengimami sholat. Lalu ada ayat yang terlewat. Selesai sholat, seorang sahabat bertanya, ya, anusita am nusikhat. Maaf ya Rasulullah, tadi ada ayat yang terlewat. Apakah engkau lupa ataukah memang ayatnya sudah dihapus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam unsa wa lam tunsakh. Aku tidak lupa dan tidak ada yang dihapus. Maka kata sahabat ini, bal nusita. Oh, kalau begitu engkau lupa. Maka Nabi bertanya, hal fikum Ubay bin Ka'ab? Apakah di antara kalian ada Ubay bin Ka'ab? Karena Ubay bin Ka'ab ini orang yang paling kuat hafalan Qur'annya. Sehingga Nabi sering menyuruh Ubay bin Ka'ab membacakan Al-Qur'an di hadapan beliau. Nah, ada Ubay bin Ka'ab di situ. Bagaimana Ubay? Kata Ubay bin Ka'ab, ya, nusita, engkau dilupakan. Nah, maka Nabi langsung apa? Ingat. Jadi kalau Nabi lupa, langsung diingatkan. Allah Ta'ala menggerakkan sahabatnya untuk mengingatkannya. Bahkan setiap bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengutus siapa? Malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada Nabi SAW bacaan Al-Quran dan memurojaah bacaan serta hafalan Nabi SAW. Sehingga kalau ada yang lupa, teringatkan di situ. Ya, Nabi SAW adalah manusia biasa. Manusia. Ya. Sama seperti kita, ada apa? Lupanya. Dan lupanya Nabi memang ada hikmahnya. Ya. Kemudian penafsiran yang ketiga, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka kamu akan lupa. Maksudnya, yang dihapus. An-naskhu. Maka yang dihapus, ya nantinya akan hilang. Dan tidak ada bacaannya dalam Al-Quran. Dan para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa yang namanya Al-Quran itu mengalami nasakh. Sebagian ayat-ayat Al-Quran ada yang terhapus. Memang Allah Ta'ala menjadikannya menghapus. Terhapus dari Al-Quran. Dan terhapusnya sebagian ayat Quran itu, ada yang terhapus hukumnya, ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya dihapus. Ada juga yang ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Seperti ayat rajam. Ayat rajam dalam Al-Quran sudah tidak kita temukan. Sehingga orang tidak tahu apa ayat yang menyebutkan tentang hukum rajam. Kita tidak tahu. Tapi para sahabat dulu masih membacanya ketika Nabi masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukum rajam masih berlaku. Umar bin Khattab mengatakan, wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Dan Rasulullah pernah merajam di masa hidup beliau, dan kami pun melaksanakan hukum rajam ini sepeninggal beliau. Padahal ayat rajamnya sudah tidak ada dalam Al-Quran. Ini artinya dihapus lafadznya,
tapi hukumnya masih ada. Kemudian yang ketiga, ada juga ayat Quran itu lafadznya dihapus, ya, lafadznya dihapus, kemudian hukumnya juga dihapus. Ada yang begitu. Contohnya seperti apa? Seperti penyusuan yang mengakibatkan haramnya pernikahan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dulu ada turun ayat asyru radhaatin yuharrimna. 10 kali penyusuan ini mengharamkan. Tsumma nusikhna, kemudian dihapus. Apa maksud dihapus di sini? Dihapuslah pada ayatnya. Karena sekarang kita tidak menemukan ayat tersebut. Kemudian dihapus juga hukumnya. Karena setelah itu turun ayat khamsu radhaatin ma'lumatin yuharrimna. 10 kali penyusuan, 5 kali penyusuan yang itu diketahui dan itu mengharamkan. Maka yang 10 penyusuan ini, lafaz ayatnya dihapus, hukumnya pun dihapus. Diganti dengan ayat 5 kali penyusuan. Tapi 5 kali penyusuan pun ini terkena penghapusan, nasakh. Cuma nasakh lafaznya. Sekarang apabila kita membaca mushaf Al-Quran, tidak akan menemukan ayat yang bunyinya 5 kali penyusuan mengharamkan nikah. Kita tidak akan menemukan lafadznya. Tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Bahwa penyusuan yang mengharamkan pernikahan itu 5 kali penyusuan. Ya, jadi penghapusan ayat Al-Quran itu ada. Dan memang Allah Ta'ala menetapkan begitu. Sehingga pada akhirnya ayat tersebut, ya, generasi-generasi berikutnya banyak yang tidak tahu ayat tersebut. Tapi tidak membahayakan mereka. Karena memang dengan dihapusnya berarti ayatnya sudah apa? Tidak diperintahkan untuk dibaca lagi. Ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Ay ya'lamu ma yajharu bihil ibadu. Allah Maha mengetahui apa yang dinampakkan oleh manusia. Wa ma yukhfunahu, dan apa yang mereka sembunyikan. Min aqwalihim, dari perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, la yakhfa alaihi min dzalika syai', tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala dari itu semua. Perkataan yang nampak di mulut kita, terdengar oleh orang lain, atau terdengar oleh diri kita sendiri, seperti bacaan sholat. Ketika sholat sendirian, ya, maka Allah Ta'ala Maha mendengarnya, Maha mengetahuinya. Ataupun perkataan yang kita katakan di dalam hati kita. Oh, dia sedang berpidato, tapi nggak ada yang dengar pidato dalam hati. Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya, mendengarnya. Ya. Nggak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Ta'ala. Ya. Perbuatan yang nampak kelihatan oleh orang lain, Allah mengetahuinya. Perbuatan yang sembunyi, kita menyendiri melakukan perbuatan tersebut, Allah pun mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang turunnya surat Al-Mujadilah, ya, tentang ayat yang pertama, ya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar, ya, perkataan perempuan yang mengadukan suaminya kepadamu dan dia juga mengadukannya kepada Allah Ta'ala. Katakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, datang seorang perempuan menghadap Nabi SAW, kemudian dia berbicara dengan Nabi, dan Aisyah berada di kamarnya, dia nggak mendengar apa yang dibicarakan oleh perempuan tersebut. Aisyah baru tahu setelah turun ayat itu. Jadi Aisyah tahu karena Allah mengkabarkannya melalui surat Al-Mujadilah. Padahal jarak Aisyah dengan Rasulullah dan wanita itu tidak jauh, hanya terhalang oleh apa? Dinding kamar. Tapi Aisyah tidak mendengarnya. Tapi Allah Ta'ala yang jauh terpisah dari makhluknya secara zatnya mendengar perkataan tersebut. Ya, ini artinya Allah
Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Jadi ya kita tidak bisa merahasiakan sesuatu dari Allah Ta'ala. Saya ingin berbuat maksiat tapi rahasia Allah supaya tidak tahu. Gak ada itu. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ayat yang berikutnya, wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan untukmu untuk kehidupan yang mudah. Untuk kehidupan yang bahagia. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay nusahhilu alaika af'alal khairi wa aqwalahu wa nasra'u laka syar'an sahlan samhan mustaqiman adlan la i'wijaja fihi wala haraja wala usra. Kami akan memudahkan untukmu perbuatan baik dan perkataan baik. Dan kami akan mensyariatkan untukmu syariat yang mudah, yang lurus, yang ringan, yang adil, yang tidak zalim, yang tidak menyulitkan. Nah, ini penafsiran ayat ini. Jadi Allah Ta'ala akan memudahkan bagi Nabi SAW, juga ini adalah untuk kita semuanya, sarana-sarana yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang yusro, kehidupan yang mudah, kehidupan yang bahagia, dunia dan akhirat. Allah akan mudahkan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Ta'ala pertama akan menetapkan syariat bagi kita. Syariat yang mudah kita kerjakan. Syariat yang mudah kita lakukan, mudah kita ucapkan. Mudah kita yakini. Tidak ada sulitnya. Yang namanya memudahkan, masa syariatnya sulit? Kan tadi Allah mengatakan, wa nuyassiruka, dan kami akan memudahkan. Masa syariatnya sulit? Kalau Allah telah memudahkan, berarti syariatnya apa? Mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yang mudah bagi kalian. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menghendaki yang sulit bagi kalian. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala memudahkan adalah dengan memberikan hidayah taufik. Semudah apapun ajaran, kalau seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah taufik, itu akan sulit bagi dia. Bagi sebagian orang, sholat berjamaah itu mudah. Apa sulitnya? Nggak lama waktunya. Sholat sendirian, sholat berjamaah, sama aja. Sehingga bagi sebagian orang, ini sholat berjamaah ajaran yang mudah, tidak menyulitkan. Yang kedua, dia pun melaksanakannya dengan mudah. Tapi bagi sebagian orang, sedekat apapun rumahnya ke masjid, dan secepat apapun imamnya sholat, berat bagi dia. Kenapa? Satu yang tidak diberikan Allah kepadanya, hidayah taufik. Ajarannya mudah, cuma hidayah taufik nggak menyapa dia, nggak kena kepada dia. Allah Ta'ala tidak berikan kepada dia. Nah, maka kami akan memudahkan dengan dua hidayah tadi. Ya. Yang pertama berupa syariatnya mudah, bisa dikerjakan, bisa dicapai. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan taufik sehingga kita mudah untuk bisa melaksanakan syariat yang mudah tersebut. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita kepada kelompok yang mendapatkan apa? Wa nuyassiruka lil yusra. Kemudian ayat yang berikutnya, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka ingatkanlah manusia kalau peringatan tersebut bermanfaat. Di sini ya ada dua penafsiran. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Dan berikanlah peringatan seandainya peringatan itu memberikan manfaat. Berkata Imam Ibnu Katsir, dzakir haitsu tanfa'ut tadhkiratu wa min hahuna yu'khadul adabu fi nasril ilmi fala yadhahu inda ghairi ahlihi.
Ini penafsiran yang pertama, ya. Berikanlah peringatan. Peringatan itu bisa nasihat, bisa ilmu dan sebagainya. Ingatkan manusia dengan ajaran Allah ini. Haitsu tanfa'ut tadhkiratu, ketika peringatan tersebut bermanfaat. Maka di sini kata Imam Ibnu Katsir, diambil adab dalam penyebaran ilmu. Yaitu apa? Kita tidak meletakkan, maksudnya kita tidak mengajarkan ilmu, tidak mengingatkan manusia kepada ilmu, yaitu kepada orang yang bukan ahlinya. Yaitu kepada orang yang dia tidak bermanfaat ilmu baginya. Dia tidak mau mendengarkan ilmu tersebut. Jadi kalau mau mengajarkan ilmu, ajarkanlah kepada orang yang mau mendengarkannya. Kalau mau menyampaikan peringatan, maka sampaikanlah peringatan itu kepada orang yang mau mendengarkan peringatan tersebut. Bagaimana dengan orang yang tidak mau mempelajari ilmu? Bagaimana dengan orang yang tidak mau mendengarkan peringatan? Maka tinggalkan dia. Jangan buang-buang waktumu mengurusi orang yang tidak mau mendengarmu, mengurusi orang yang tidak mau belajar kepadamu. Masih banyak orang yang mau mendengarkan peringatanmu. Masih banyak orang yang mau belajar kepadamu. Urusi yang itu. Sibuk kita ngurusin orang 1, 2, 3, tapi nggak mau dengar. Sementara puluhan orang yang ingin belajar ke kita tinggalkan. Ini penafsiran yang pertama. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Kamu tidak membicarakan kepada orang-orang sebuah pembicaraan di mana akal mereka tidak sampai kepadanya, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ya. Penafsiran yang kedua, ya, berikanlah peringatan. Ya. Berikanlah peringatan, dan peringatan itu adalah memberikan manfaat. Maka di sini kita memberikan peringatan kepada siapapun, baik yang mau mendengar maupun yang tidak mau mendengar. Kenapa? Karena hakikatnya peringatan itu bermanfaat, baik bagi yang mau mendengar maupun yang tidak mau mendengar. Nah, ini penafsiran yang kedua. Ini ada orang nggak mau dengar nasihat, apa kita kasih nasihat? Kasih nasihat. Oh, nanti malah kita tersibukkan. Ya kasih aja nasihat. Tapi jangan terus mengurusi dia, urus juga yang lain. Ya. Dan penafsiran yang kedua ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Jadi kepada orang yang tidak mau mendengar atau tidak mau mengambil manfaat dari peringatan, ya berikan juga peringatan kepada mereka sesuai dengan keadaannya. Karena ini adalah kewajiban kita untuk mengingatkan semua orang. Ya. Memang ini pembicaraan ini perintahnya kepada Nabi, tetapi ini bukan khusus untuk Nabi. Kepada Nabi juga kepada umatnya untuk menyampaikan peringatan. Ya. Dan penafsiran yang kedua ini lebih kuat, didukung oleh ayat yang berikutnya. Apa tadi penafsiran kedua? Berikan peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Jadi kepada orang yang mau mendengar peringatan atau tidak mau mendengar peringatan, kepada orang yang ingin ada perubahan atau tidak ingin berubah, sampaikan peringatan tersebut. Karena hakikatnya, aslinya peringatan itu apa? Bermanfaat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan berkaitan dengan peringatan ini, sayadzakkaru may yakhsha, akan mengambil manfaat dari peringatan tersebut may yakhsha, orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Wa yatajannabu al-ashqa, dan akan menjauhi peringatan tersebut orang yang celaka, orang yang sengsara. Ya, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay sayatta'izu
bima tuballighuhu ya Muhammad. Man qalbuhu yakhshallaha wa ya'lamu annahu mulaki. Bahwa akan mengambil pelajaran dari apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad. Orang yang hatinya takut kepada Allah dan dia mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi menghadapi peringatan ini, orang yang dia takut kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mengambil manfaat. Dan dia akan mengambil pelajaran sehingga dia mengikuti peringatan tersebut. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak mau mengikuti peringatan, maka dia akan menjauhi peringatan tersebut. Dan dia adalah orang yang celaka. Jadi dalam dua ayat ini, manusia menghadapi peringatan ada dua kelompok. Ada manusia yang mengikuti peringatan tersebut, itu ciri bahwa dia takut kepada Allah Ta'ala. Ada manusia yang menghindari peringatan tersebut. Diberikan peringatan, dia minimalnya acuh, minimalnya dia nggak memperhatikan, maksimalnya dia apa? Melawan. Nah itu. Maka itu ciri dia orang yang apa? Celaka. Maka dua kelompok ini menunjukkan bahwa peringatan berikan kepada mereka. Baik kepada orang yang mau menerima peringatan, maupun kepada orang yang tidak mau menerima peringatan, sampaikan peringatan tersebut. Yang pada akhirnya, yang mau menerima peringatan akan mengikuti, yang tidak mau menerima peringatan, ya dia akan celaka. Yang penting peringatan sampai kepadanya. Maka wallahu ta'ala alam, perintah menyampaikan peringatan ini umum. Baik kepada yang mau mendengar, maupun yang tidak mau mendengar. Baik kepada yang mau mengikuti maupun yang tidak mau mengikuti. Yang pada akhirnya, apakah peringatan ini akan bermanfaat bagi orang tersebut? Ya, itu kembali kepada orang tersebut. Ya. Kalau dia mau mengikutinya berarti bermanfaat. Kalau dia tidak mau mengikutinya, peringatan itu adalah bermanfaat, cuma dia yang celakanya. Peringatannya tetap bermanfaat, cuma dia yang apanya? Celakanya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya. Ayat yang berikutnya. Alladzi yaslan narul kubra. Orang yang akan masuk api yang besar, yaitu neraka. Orang yang menghindari peringatan, tidak mau mengikuti, dan peringatan ini umum, yaitu semua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu semuanya adalah peringatan. Orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW, dan itu sudah diingatkan kepadanya, maka dia adalah orang yang celaka. Nasibnya di akhirat nanti adalah akan masuk api yang besar. Apa api yang besar? Yaitu neraka. Kenapa neraka disebut api yang besar? Karena di dunia pun api banyak. Tetapi api neraka lebih besar. Rasulullah SAW sebutkan bahwa api neraka itu 70 kali lipat api di dunia. Sehingga dia api yang sangat besar. Api yang sangat besar. Di sini bahasanya al-kubro. Kubro itu yang sangat besar. Ya. Jadi hati-hati kalau kita belajar agama, belajar ajaran Nabi SAW, risikonya berat. Jangan cuma memikirkan semangat belajarnya, tetapi pikirkanlah kesiapan kita menerimanya. Wah, kalau gitu hadir ke majelis ilmu berat ya. Di samping berat kita harus mendengarkannya, juga kita berat harus menentukan sikap mengikuti. Wah, kayaknya saya belum siap, gak ngaji ah. Apalagi yang begitu. Jadi menghadapi ajaran Nabi SAW, menghadapi ilmu, menghadapi peringatan, pertama kita harus siap mendengarkannya. Yang kedua kita harus siap mengikutinya. Harus dua-duanya. Gak ada jalan keluar lain. Oh, kata Ustadz,
Siap mendengarkan? Oh, itu saya siap mendengarkan. Harus siap mengikuti. Itu yang saya yang beratnya. Sehingga banyak orang yang kemudian apa? Saya belum siap berjilbab. Saya belum mau pakai jilbab karena belum siap. Apa kemudian orang yang begitu dimaafkan? Nah, kamu mah dikecualikan dari kewajiban jilbab. Kenapa? Karena kamu belum siap. Kalau begitu mah enak ya. Kalau ada alasan belum siap, akhirnya dimaafkan, ya mendingan belum siap aja agar kita semua apa? Dimaafkan, diringankan. Yaitu dua kesiapan yang tidak ada toleransinya. Harus siap mendengarkan peringatan dan harus siap mengikutinya. Itu harus dua-duanya. Karena apa? Karena kalau tidak mau mendengarkan dan atau mau mendengarkan tapi kemudian kita apa? Menjauhinya, meninggalkannya, ini nasibnya masuk neraka. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Bagaimana penderitaan orang yang ada dalam neraka? Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat berikutnya, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian dia yang celaka dalam surga ini, la yamutu fiha, tidak mati dalam neraka. Wa la yahya, dan tidak hidup. Apa maksudnya tidak mati dan tidak hidup? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay la yamutu fayastarihu, dia tidak mati sehingga dia istirahat dari azab. Wala yahya hayatan tanfa'uhu, dan juga dia tidak hidup dalam neraka dengan hidup yang bermanfaat untuknya. Bal hiya madarratun alaihi, bahkan kehidupan dia di neraka itu adalah hidup yang membahayakannya. Li'anna bisababiha, karena dengan kehidupan di neraka, yash'uru ma yu'aqabu bihi, dia akan merasakan hukuman yang dia terima, min alimil adabi wa anwa'in nakal, dari adab yang begitu pedih dan adab yang begitu bermacam-macam. Jadi maksudnya penduduk neraka yang sengsara di neraka itu adalah dia tidak akan mati, karena dengan sebab mati dia akan selesai adabnya. Selesai adabnya. Dan juga dia tidak akan hidup, maksudnya tidak hidup dengan kehidupan yang bahagia di sana. Dia hidup di sana, tapi dengan kehidupan yang dari waktu ke waktu semakin sengsara dan semakin pedih adabnya. Ya. Tapi kemudian dijelaskan dalam hadis bahwa penduduk neraka ada dua kelompok. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir mengutip hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, amma ahlun nari alladzina hum ahluha la yamutuna wa la yahyaun. Adapun penduduk neraka yang memang dia itu penduduk neraka yang abadi, maka mereka tidak mati dan tidak hidup, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Paham ini? Jadi yang tidak mati dan tidak hidup di neraka itu adalah penduduk neraka yang memang dia akan menghuni neraka apa? Abadi. Itu orang kafir, orang musyrik. Wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmah. Adapun sekelompok manusia yang Allah Ta'ala menginginkan rahmat untuk mereka, fayumituhum finnar, maka mereka akan dimatikan dalam neraka. Fayadkhulu alaihimus syufa'a, lalu masuk kepada mereka orang-orang yang memberikan syafaat. Fayakhudhur rajulu ansarahu fayunbituhum. Au qala yanbutuna fi nahril hayat fayanbutuna nabatal habbati fi hamilis sayr. Adapun penduduk neraka yang Allah Ta'ala menginginkan memberikan rahmat kepada mereka, maka Allah mematikan mereka. Yaitu orang-orang beriman yang memiliki dosa besar yang belum diampuni sampai mereka masuk ke neraka untuk dibalas dosanya. Nah, mereka ini akan mengalami mati di dalam neraka, diazab begitu kerasnya. Tapi kemudian mereka mati. Nah, ketika mereka sudah mati, lalu datanglah orang-orang yang memberikan syafaat, maka diangkatlah bangkai orang ini.
kemudian dimasukkan ke mana? Ke sungai kehidupan. Lalu setelah dimasukkan ke sungai kehidupan, dia akan hidup lagi. Diumpamakan Rasulullah SAW seperti biji yang mati, ya, kemudian ditanamkan, lalu hiduplah dari biji tersebut apa? Tumbuhan. Ini jenazahnya atau bangkainya dia sudah mati di neraka, kemudian dimasukkan dalam sungai kehidupan, lalu dia akan hidup kembali, kemudian dimasukkan ke mana? Ke surga. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, tidak mati dan tidak hidup, itu maksudnya untuk orang-orang kafir. Adapun orang mukmin yang memiliki dosa besar yang tidak terampuni sampai dia masuk neraka, maka suatu saat nanti dia akan mati. Kemudian diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Setelah masukkan sungai kehidupan, maka dia akan hidup kembali, lalu dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Ya, kita tidak berharap kelompok pertama ataupun kedua. Ya. Harapan kita di luar dua itu, yang langsung masuk apa? Surga. Nasallahu al-jannah. Ya. Mubasyarah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar langsung masuk surga, tidak melewati neraka dulu. Ya. Walaupun ada batasan waktu orang beriman di dalam neraka, tapi kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya siksaan tersebut. Dan kita pun tidak bisa membayangkan berapa lamanya. Berapa lamanya. Jangan seperti orang Yahudi atau orang Nasrani, bahwa mereka di dalam neraka itu ayyamam ma'dudah, hanya beberapa hari saja. Emang mau beberapa hari dalam neraka? Satu hari di sana itu sama dengan 1.000 atau 50.000 tahun di sini. Nggak bisa kita bayangkan. Dalam surat An-Naba nanti, Ahqaba itu waktu yang sangat panjang. Waliyadzubillah. Ya. Jadi demikianlah keadaan penduduk neraka. Sedikit lagi ya. Mudah-mudahan bisa bersabar. Ayat yang berikutnya. Tadi menceritakan keadaan orang yang menjauhi peringatan, gak mau mengikuti peringatan berupa ajaran Nabi SAW ini, sehingga dia celaka, menjadi kafir dia, sehingga dia abadi dalam neraka. Waliyadzubillah. Kelompok yang berikutnya adalah kelompok yang mengambil peringatan, mengikuti peringatan. Maka kebahagiaan yang dia dapatkan. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, ayat tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilati. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari akhlak yang hina. Wa taba'a ma anzalallahu 'ala rasul salawatullah wassalamuhu alaihi, dan dia mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti lawanan dari kelompok tadi. Ya, maka kelompok ini adalah kelompok yang mengikuti peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti peringatan, yaitu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa mensucikan dirinya. Mensucikan diri dari apa? Kesyirikan. Dengan apa? Tauhid. Mensucikan diri dari apa? Maksiat. Dengan ketaatan. Mensucikan diri dari apa? Dari bid'ah. Sesuatu yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan sunnah dan mengikuti apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mensucikan diri dari najis dengan bersuci dengan toharo, dan itu semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa mensucikan diri kalau kita mengikuti peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah bisa mensucikan diri, maka kita beruntung, kita bahagia. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Rabbnya, fasalla, lalu dia salat. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay aqamas sholata fi awqatiha ibtigo aridwanillah wa ta'atan li amrillah pemtitalan li syar'illah. Dia mendirikan salat pada waktunya untuk mencari keridhaan Allah dan mentaati perintah Allah dan mengikuti syariat Allah.
Dan kalau kita lihat, ya, yang namanya sholat itu sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat ini. Diikuti dengan zikir sebelumnya. Coba, sebelum sholat apa yang kita lakukan? Berwudu. Untuk sholat fardu maupun sholat sunnah, berwudu. Sebelum wudu apa yang kita lakukan? Membaca bismillah. Maka membaca bismillah itu zikir dengan lisan. Dan berwudu itu zikir dengan apa? Perbuatan. Kenapa? Karena ini untuk sholat. Dan Allah menyebutkan di sini berzikir sebelum sholat. Ya. Membaca bismillah sebelum wudu itu zikir dengan lisan. Berwudu sebelum sholat itu berzikir dengan perbuatan. Apa ayat ini menjadi dalil kita melakukan zikir-zikir sebelum sholat? Di sebagian masjid kan ada yang mengatakan zikir sebelum sholat dengan menyanyikan lagu-lagu sholawat dan sebagainya. Dulu sholawatnya jadul, sekarang sholawatnya yang modern gitu. Sholawatnya artis, masuk ke masjid. Alasannya apa? Kan di sini berzikir kepada Allah lalu sholat. Zikir dulu kemudian sholat. Apa itu maksudnya? Ya. Atau sebagian orang mengatakan zikir banyak yang dibaca, berdiri sholat. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Baca surat Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Di sebelum sholat itu banyak ritualnya. Apa itu praktek berzikirnya? Nah, ingat. Sebelumnya kan sudah disebutkan. Sampaikan wahai Rasul peringatan kepada manusia. Maka di antara peringatan yang disampaikan Rasul berkaitan dengan zikir sebelum sholat. Jadi, melaksanakan zikir sebelum sholat itu ikuti petunjuk Rasul. Rasul itu sudah capek mengajarkan kepada kita. Masa kemudian ajarannya kita sia-siakan hanya karena mengikuti penafsiran pribadi? Kalau memang boleh melaksanakan ayat ini sesuai dengan keinginan sendiri, penafsiran pribadi, udahlah mendingan Rasulullah istirahat saja. Nggak usah menyampaikan peringatan. Nggak usah mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Apa yang dilakukan sebelum sholat. Nggak usah. Kenapa? Udah biarkan aja masing-masing mengikuti interpretasi atau penafsiran apa? Sendiri. Bukan begitu prakteknya. Nah, ini bahayanya. Membaca Al-Quran, tapi tidak memahaminya dengan ajaran Rasul SAW. Kan sebelumnya sudah disebutkan, sampaikan peringatan. Nah, di antara peringatan Rasul itu, bagaimana melaksanakan ayat Allah, wa dzakara isma rabbih fasholla, dan dia berzikir menyebut nama Allah, kemudian dia salat. Bagaimana prakteknya? Ternyata ya praktek seperti tadi, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum salat, atau membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, itu tidak diajarkan oleh Rasul SAW sebelum salat. Itu menunjukkan zikir itu tidak disunnahkan. Zikir itu tidak menjadi ritual sebelum sholat. Lalu zikir mana? Ya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Ya membaca bismillah sebelum wudu, zikir dengan lisan. Kemudian berwudu itu zikir dengan perbuatan. Kemudian membaca zikir setelah wudu apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga ditambah dengan apa? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kan zikir sebelum sholat, sebelum wudu dan setelah wudu. Dan itu dilakukan sebelum apa? Sholat. Ya. Kemudian zikir dengan hati. Apa? Meniatkan untuk sholat. Bacaan niatnya apa? Nabi tidak memberikan batas bacaan niatnya. Maksudnya bacaan niat dalam hati kita. Karena niat itu adalah tujuan. Jadi kita mendirikan sholat itu dalam keadaan sadar kita itu akan sholat. Nah itu niat.
Nah, itu kan zikir juga kepada Allah Ta'ala. Kemudian dimulailah sholat, bacaan lisan yang ritual, yang itu adalah merupakan memang rutin dibaca dalam sholat. Bacaan pertamanya apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu zikir bukan? Zikir. Ya. Atau kalau sambil menunggu imam datang, zikir bebas. Ya. Zikir berdoa. Nah, Nabi mengajarkan doa antara adzan dan iqamah la yurad. Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la yurad. Berdoa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, akan dikabulkan. Itu berdoa zikir atau bukan? Zikir. Kapan itu? Sebelum sholat, sambil menunggu imam. Nah, ada zikir. Ini gimana menerapkan praktek zikir nih? Sementara dari Rasulnya nggak ada, baca ini, baca itu. Nah, kalau kita pelajari hadis-hadis kan banyak ternyata. Sebelum wudu ada zikirnya, setelah wudu ada zikirnya, nunggu mendengarkan adzan, mendengarkan adzan, menjawab adzan, itu zikir. Kemudian berzikir setelah adzan, baca salawat kepada Nabi, baca raditu billahi robba, kemudian membaca Allahumma robba hadi dawati tamma. Itu kan sebelum salat juga semuanya. Zikir bukan? Zikir. Kurang apa? Zikir-zikir yang disunahkan setelah adzan dia nggak hafal, yang hafalnya zikir yang nggak diajarkan oleh Rasul. Nah, gimana terbalik ini? Ya, memang kalau hati ini sudah berpaling kepada bid'ah, sunnah tidak ada tempatnya dalam hati. Dan kalau kita menghadapkan wajah kita kepada sunnah, bid'ah nggak ada tempatnya di hati. Makanya coba kalau ditanya, ya, misalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakan ritual zikir yang tidak diajarkan, coba sebelum sholat apa yang dibaca? Dia baca Bismillah sebelum wudu, kemudian syahadat setelah wudu, kemudian menjawab adzan, kemudian zikir setelah adzan. Kata yang ini, bukan itu maksud saya. Ketika kamu sudah berdiri sebelum takbiratul ihram, yang kamu baca apa? Kata yang memang dari kecil diajarnya sunnah, saya nggak tahu apa-apa kalau itu. Loh, kamu kenapa? Kamu nggak belajar? Saya belajar, cuma nggak diajarkan itu. Nih bacaannya A, B, C. Kok banyak, Pak? Emang banyak. Terus Bapak yang tadi hafal nggak? Zikir setelah adzan Bapak hafal yang lengkapnya dari Nabi? Enggak, cuma hafalnya Allahumma rabbah hadi dawati tamma. Ah, iya. Karena tersibukan menghafalkan yang tidak diajarkan, yang diajarkan malah dia tidak mempelajarinya. Nah, itu. Jadi ya nggak apa-apa kalau kita ditanya, coba baca bacaan setelah berdiri sebelum takbiratul ihram. Kamu tahu? Oh, saya nggak tahu. Itu bukan aib bagi kita. Nggak hafal, nggak tahu, nggak aib bagi kita. Kenapa? Memang tidak ada ajarannya. Tidak ada ajarannya. Tapi terkadang gini ya. Dulu kita pernah belajar kan? Termasuk bacaan niat. Nah, jujur saya juga pernah belajar dulu. Nah, belajar dulu. Tapi kalau sekarang disuruh membacanya, saya sudah nggak hafal. Nah, apa itu jadi celaan? Nggak jadi celaan. Alhamdulillah saya lupa gitu. So kalau saya hafal, ya mungkin nanti akan sekali-kali terulang gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah merasa menyesal, bacaan dulu yang diajarkan sekarang jadi lupa. Kalau memang itu tidak ada ajarannya, nggak usah menyesal. Karena tersibukannya kita dengan ajaran sunnah, ini menjadikan hati kita sempit dari ajaran yang memang tidak ada sunnahnya. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal di sini, ya. Nah, ini perkataan lil idrob. Lil idrob itu ada dua arti idrob itu. Idrob itu artinya untuk menyatakan kebalikan dari yang tadi, atau idrob itu untuk menyatakan lebih dari yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, perkataan tadi kan perkataan yang bagus. Beruntung orang yang mensucikan diri dan menyebut nama Allah lalu sholat. Ini kan beruntung. Maka kata bal di sini
perkataan idrob untuk menunjukkan kebalikan dari yang tadi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, kebalikan itu akan tetapi. Kalau menunjukkan lebih, bahkan. Jadi bal itu ada yang artinya akan tetapi, ada yang artinya apa? Bahkan. Nah, sebelumnya itu kata-katanya yang bagus, positif. Setelah bal itu negatif, berarti itu akan tetapi. Bal akan tetapi, tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Akan tetapi kebanyakan dari manusia adalah lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay tuqaddimunaha ala amril akhirati wa tubdunaha ala ma fihi naf'ukum wa salahukum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat. Dan kalian lebih menampakkan kehidupan dunia atas apa yang menjadi kehidupan akhirat, yang sungguhnya itu adalah manfaat dan kebaikan serta kehidupan kalian sesungguhnya. Ya. Nah, inilah kebanyakan manusia. Ya. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tentu ini adalah keadaan yang tercela. Setelah menyebutkan yang baik, berarti kebalikan dari itu adalah apa? Buruk. Jadi yang baik-baik kita setelah mensucikan diri, mengingat Allah Ta'ala, kemudian mendirikan sholat, maka utamakanlah kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, ayat thawabullah fid daril akhirati khairu minad dunya wa abqa, fa innad dunya daniyatun faniyatun wal akhiratu syarifatun baqiyatun. Pahala Allah Ta'ala di negeri akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Karena sungguhnya dunia daniyatun adalah hina, faniyatun adalah akan binasa, ya. Wal akhiratu syarifatun, adapun akhirat adalah mulia, baqiyatun abadi. Fa kaifa yu'athiru aqilun ma yafna ala ma yabqa wa yahtamu bima yazulu anhu qariban wa yatrukul ihtimama bidaril baqai wal khuld. Maka bagaimana seorang yang berakal, dia lebih mendahulukan apa yang akan binasa daripada apa yang akan abadi. Bagaimana orang yang berakal akan memperhatikan apa yang akan segera hilang dan meninggalkan perhatian terhadap apa yang kekal dan abadi. Artinya kita yang memiliki akal kita ini mestinya membimbing kita lebih mengutamakan yang abadi daripada yang akan binasa, lebih mengutamakan yang lebih baik daripada yang buruk. Ya. Gambaran dunia ini dikatakan Rasulullah SAW ketika melewati sebuah pasar, sebuah tempat, di situ ada bangkai kambing. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak mengurusi ini? Kata mereka, ini bangkai. Terlebih lagi ini kambing yang apa? Kambing yang cacat. Kata Rasulullah SAW, dunia lebih hina daripada itu. Tapi kalian berkumpul mengurusinya. Bahkan kalian sering berebut dengannya. Ini bangkai kambing cacat, kalian gak mau mengurusi. Acuh pada meninggalkan. Tapi dunia yang lebih hina daripada itu, kalian malah menyibukkan diri untuknya. Ya. Sehingga di sini dikutip sebuah hadis, ya. Ad-dunya daru man la darolahu, wa malu man la mala lahu, walaha yajma'u man la aqla lahu. Ini bagus ini, ya. Perhatikan ini. Dunia itu adalah tempat, adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat nanti. Wa malu man la mala lahu. Dan dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak punya harta di akhirat nanti. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Dan untuk dunia
atau mengumpulkan dunia orang yang tidak memiliki akal. Ya. Artinya, orang yang meninggalkan akhirat dan menyibukkan diri dengan dunia, maka dia tidak punya tempat kebahagiaan di akhirat nanti. Maka dia tidak punya harta yang membahagiakan dia di akhirat nanti. Itu surga dengan seluruh kenikmatannya. Itu artinya dia tidak memiliki akal. Kenapa? Sebab orang yang berakal akan lebih mengutamakan yang abadi daripada yang sementara. Orang yang berakal akan lebih mengutamakan yang baik daripada yang buruk. Sehingga kalau ada orang yang mengutamakan dunia yang sementara, meninggalkan akhirat yang abadi, meninggalkan dunia yang lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat, dan dia meninggalkan akhirat yang lebih baik, itu artinya dia tidak ada akalnya. Kemudian ayat yang berikutnya, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya hal ini benar-benar berada dalam kitab-kitab terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitabnya Ibrahim dan Musa. Sebagian ulama berpendapat, sesungguhnya ini maksudnya yang ada dalam surat Al-A'la ini. Itu terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Nabi Ibrahim dan kitab Nabi Musa. Sebagian lagi mengatakan, sesungguhnya ini maksudnya adalah fadzakir inna fatid dzikra. Sampai akhir surat ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, perintah untuk menyampaikan peringatan, perintah bahwa manusia terbagi dua kelompok dalam peringatan ini. Yang ikut peringatan maka dia beruntung, yang menghindari peringatan maka dia celaka. Yang beruntung, dia beruntung di surga, yang celaka, dia celaka dalam neraka dalam keadaan dia tidak hidup juga tidak mati. Maka tentang masalah ini, juga tentang masalah akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal, ini terdapat dalam apa? Dalam kitab-kitab terdahulu. Ini menunjukkan bahwa secara prinsip ajaran para nabi dan para rasul adalah sama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam mempelajari surah Al-A'la. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan waktu sudah menunjukkan 11:30. Ada waktu tanya jawab atau sudah cukup? Ya. Ya, saya beri kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak, kita cukupkan, kita tutup.